Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Hadijah. Saya mahasiswa semester 2. Saya mengambil jurusan pendidikan kesejahteraan keluarga. Kita hidup di tahun 2026, tapi sayangnya kita masih sering mendengar SMK itu pilihan kedua atau stigma SMK itu kurang berprestasi daripada SMA. Seharusnya sama sudah berkembang, pola pikir kita juga berkembang, tapi nyatanya sama berkembang, pola pikir kita tetap sama. Kita masih sering menganggap siswa yang masuk SMK itu adalah siswa yang tidak diterima oleh SMA. Padahal nyatanya masih banyak siswa yang memang ingin mendaftar di SMK, bukan di SMA. Masih banyak yang menganggap anak SMK itu kesulitan masuk PTN atau peluangnya sangat kecil. Tapi nyatanya sudah banyak siswa SMK yang bisa masuk PTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul dari Smart Edu Cafe Yogyakarta. Di sini saya akan memandu sebuah acara diskusi atau sharing bersama siswa saya dari Smart Edu Cafe tahun 2020 yang diterima di 4 perguruan tinggi negeri. Dan hebatnya dia bukan dari SMA atau MA, tapi dari SMK. Jadi buat teman-teman dari SMK seluruh Indonesia, simak baik-baik bagaimana perjalanan dan juga tip and trick dia bisa masuk di 4 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Oke, perkenalkan, namanya adalah Muhammad Fahrozi. Halo bro. Halo mas. Halo ya, oke. Pertama saya mau tanya nih, kamu kan dari SMK di Jogja, kemudian bercita-cita pengen kuliah. Kita tahu bahwa kalau SMK itu kan orientasi adalah kerja, tapi kamu pengen kuliah. Sebetulnya kamu bisa masuk 4 perguruan tinggi negeri itu PTN mana aja sih? Yang pertama ada UNS. Oke. Jurusannya agroteknologi. Oke. Yang kedua ada Unpad. Universitas Pajajaran, Bandung ya? Iya. Bandung. Oke. Itu jurusan teknik informatika. Oke. Yang ketiga ada UGM. UGM. Jurusan teknologi rekayasa perangkat lunak. Oke. Yang keempat Universitas Indonesia. Oke, UI. Jurusan sistem informasi. Sistem informasi. Teman-teman, 4 universitas, UI, UGM, Unpad, dan juga UNS. Ini 4 empatnya adalah universitas prestis di Indonesia ya. Nah, sebenarnya lu tuh pinter gak sih? Kok bisa masuk di 4 PTN gitu kan? Mungkin kalau pinter enggak ya kali. Cuman beruntung. Iya, beruntung. Kalau beruntung kan paling sekali bisa masuk. Ini 4 kali, men. Ya, 4 kali beruntung. Oh, 4 kali beruntung. Oke. Nah, masuk 4 perguruan tinggi negeri. Kamu itu bingung nggak ketika udah keterima di 4 PTN, kira-kira mau ngambil mana nih? UGM, UI, terus Unpad atau UNS? Bingung nggak? Sangat bingung. Sangat bingung sekali. Kemudian apa yang mau kamu ambil dari 4 PTN ini? Univ mana? Mungkin yang dua kemungkinan duanya ada UGM sama UI mungkin. Antara UGM sama UI. Tapi untuk kelanjutannya tergantung orang tua. Restu orang tuanya di mana, nah itu saya ambil. Oke, saya mau tanya, kamu kan di bimbel Smart Edu Cafe ya? Di Smart Edu Cafe belajar ujian mandiri selama 1 bulan intensif. Nah, bagaimana sih belajarnya? Kok bisa diterima di 4 PTN ini? Mungkin kalau dari hari-hariannya kan, kalau weekday juga sehari dari jam 8 sampai jam 5 sore kan full intensif di bimbel kan ya. Intensif di Smart Edu Cafe ya? Di Smart Edu Cafe itu udah full belajar, sama ada post test setiap hari. Itu udah cukup kalau untuk belajar UTBK sebenarnya, apa ujian mandiri. Tapi ntar kan kalau di rumah juga sering nambah belajar sendiri, jadi bisa lebih yakin untuk itu mengerjakan soal ujian mandiri. Oke teman-teman, ini adalah salah satu contoh murid Smart Edu Cafe dari SMK yang diterima di 4 perguruan tinggi negeri. Luar biasa ya, anak SMK bisa masuk 4 perguruan tinggi negeri dan jurusan yang sesuai dengan minat. Jadi, stop banding-bandingkan SMA atau SMK karena keduanya memiliki porsi masing-masing. See you guys!